Hai teman-teman, saya Mirza Sabisma Nandian dengan NPM 241 mahasiswa Psikologi Untak Surabaya. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia saya, yaitu Bapak Muhammad Alfian, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik kalimat. Kalimat merupakan sekelompok kata yang bersistem yang memiliki makna yang lengkap atau sempurna. Kalimat selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat bertujuan untuk menyampaikan makna yang terkandung di dalamnya. Karena tujuan tersebut, kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat baku dan kalimat efektif. Kalimat baku adalah kalimat yang dituliskan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sedangkan kalimat efektif merupakan kalimat yang dapat menyampaikan gagasan penulis secara tepat. Kalimat juga memiliki unsur. Apa aja unsurnya? Unsur dari kalimat yang pertama yaitu subjek. Menurut Parera 1993, subjek merupakan pelaku atau yang melakukan pekerjaan. Sedangkan menurut Putra Yasa 2008, subjek adalah hal yang berdiri sendiri dan diterangkan oleh predikat. Ciri-ciri subjek ada beberapa, yaitu subjek menjadi pokok pembicaraan, subjek berkategori nominal, frasa nominal, dan pengganti nominal, dan subjek tidak diawali dengan preposisi. Apa maksud dari preposisi ini? Seperti contoh, di rumah telah tersedia camilan. Rumah yang seharusnya menjadi subjek karena diberi imbuhan di, maka dia menjadi keterangan. Oleh karena itu, subjek tidak diawali preposisi atau awalan. Telah tersedia berperan sebagai predikat dan camilan berperan sebagai subjek karena dia tidak diawali oleh kata lain. Kemudian subjek tidak berupa kata ganti tanya seperti namamu di mana, alamat namamu siapa, dan alamatmu di mana. Kemudian unsur kalimat yang kedua yaitu predikat. Predikat menurut Ramlan merupakan unsur klausa, sedangkan menurut Sumadi, predikat adalah kata yang menjelaskan sesuatu yang berdiri sendiri, yaitu subjek. Kemudian menurut Sakri, predikat merupakan kata yang menyatakan perbuatan. Ciri-ciri predikat yaitu predikat membicarakan subjek, dan predikat berkategori nomina, frasa, nomina, verba, adjektiva, numerial, dan frasa preposisi. Contohnya seperti laki-laki itu ayahku, gedung itu dibangun, taman itu indah, kakaknya ada dua, dan para mahasiswa di perpustakaan. Kemudian unsur kalimat yang ketiga yaitu objek. Objek merupakan konsistensi kalimat yang dituntut kehadirannya oleh predikat berupa verba, transitif, dan kalimat aktif. Hal tersebut disampaikan oleh Putra Yasa. Dan menurut Chair, objek merupakan konsistensi kalimat yang dituntut kehadirannya oleh predikat berupa verba transitif pada kalimat aktif, dan di sisi lain, objek adalah bagian dari verba yang menjadi predikat dalam kalimat. Ciri-ciri objek yaitu objek berkategori nominal atau pengganti nama. Objek mengikuti verba aktif, transitif, serta langsung tanpa diawali preposisi. Objek dalam kalimat aktif transitif dapat diubah menjadi subjek jika dipasifkan. Contohnya seperti ibu memasak sayur di dapur. Maka sayur berperan sebagai objek karena dia adalah kalimat yang dilakukan oleh predikat. Kemudian unsur kalimat yang selanjutnya yaitu keterangan. Keterangan merupakan termasuk inti kalimat sehingga dapat dihilangkan dan diletakkan paling bebas. Dia dapat diletakkan di awal, di tengah, atau bahkan di akhir. Contohnya yaitu hari Senin Ratih ke Solo. Hari Senin merupakan keterangan bahwa Ratih akan pergi ke Solo hari Senin. Kemudian hari Senin juga bisa diletakkan di tengah seperti Ratih hari Senin ke Solo. Atau bisa juga diletakkan di akhir yaitu Ratih ke Solo hari Senin. Keterangan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu ada keterangan waktu, seperti sore, pagi, siang, kemudian keterangan tempat seperti di taman, di kantor, atau di dapur, keterangan cara, dan keterangan alat. Kemudian yang selanjutnya yaitu unsur kalimat pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi unsur-unsur lainnya seperti melengkapi unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Unsur berfungsi untuk menambah arti atau keterangan. Contohnya pelengkap objek yaitu
Saya membeli buku yang baru diterbitkan di toko buku. Kemudian pelengkap subjek, pelengkap objek ini objeknya adalah buku ya. Kemudian buku yang baru terbit merupakan pelengkap. Kemudian pelengkap subjek yaitu gadis berambut pirang itu menemuiku di kelas pagi. Gadis merupakan subjek dan berambut pirang merupakan pelengkap bahwa gadis itu berambut pirang. Kemudian kalimat berdasarkan pola kalimatnya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kalimat berpola SP yang memiliki unsur subjek dan predikat. Contohnya seperti Aris sedang makan. Aris sebagai subjek dan sedang makan sebagai predikat. Contoh yang lain, ibu memasak. Ibu sebagai subjek dan memasak sebagai predikat. Kemudian unsur yang pola kedua yaitu SPO. SPO ini berarti memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Contohnya seperti Rere minum sirup. Rere sebagai subjek, minum sebagai predikat, dan sirup sebagai objek. Kemudian contoh lain yaitu ayah makan sayur. Ayah sebagai subjek, makan sebagai predikat, dan sayur sebagai objek. Kemudian pola kalimat yang lain yaitu SPO atau subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya seperti Romi memelihara kucing. Romi sebagai subjek, memelihara predikat, dan kucing pelengkap. Jadi sebagai pelengkap bahwa Romi memelihara apa? Memelihara kucing. Kucing sebagai pelengkap. Kemudian pola kalimat SPOPL yaitu memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya seperti ibu membelikan saya ayam. Selanjutnya pola kalimat yang lain yaitu SPK atau subjek, predikat, dan keterangan memiliki unsur subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya Rati berangkat dari Jogja. Rati sebagai subjek, berangkat sebagai predikat, dan Jogja sebagai keterangan. Contoh lain yaitu ibu memasak di dapur. Nah, ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan di dapur sebagai keterangan. Kemudian pola kalimat yang lain yaitu SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan tanpa pelengkap. Contohnya seperti ibu memasak ayam di dapur atau ayah membaca koran di teras, seperti itu. Kemudian pola kalimat yang lain yaitu SPPLK, subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya seperti Karin bermain boneka di taman. Bermainnya ini apa yang dilakukan, sedangkan bonekanya sebagai pelengkap. Karin bermain apa? Boneka. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, pola kalimat yang selanjutnya yaitu SPOPLK, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya seperti Betty membelikan ayahnya baju kemarin. Betty sebagai subjek, membelikan predikat, ayahnya merupakan objek, baju merupakan pelengkap dari apa yang dibeli Betty, sedangkan kemarin merupakan keterangan waktu ya teman-teman. Kemudian kalimat berdasarkan pengucapannya dibagi menjadi beberapa, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung secara cermat menirukan ucapan orang lain dan selalu diberi tanda petik. Contohnya seperti Reno berkata, tanda petik, "Hei, jangan ambil mainanku," tanda petik. Contoh yang lain seperti Ratih berkata, tanda petik, "Kamu di mana?" tanda petik. Itu merupakan kalimat langsung ya teman-teman. Ciri khasnya itu dia selalu diberi tanda petik. Kemudian kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang menceritakan kembali ucapan orang tersebut dan tidak diberi tanda petik karena kalimat tersebut diubah menjadi kalimat berita. Contohnya seperti Reno berkata bahwa dia menyukai mainannya. Dia tidak diberi tanda petik karena diubah menjadi kalimat berita. Setelah itu contoh yang lain misalnya Romi berkata bahwa dia menyukai Ranti, seperti itu. Diubah menjadi kalimat berita. Kemudian kalimat berdasarkan jumlah frasanya dibagi menjadi beberapa, yaitu ada yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang memiliki satu pola yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Contohnya seperti Tari bermain, ibu memasak, ayah membaca, satu subjek dan satu predikat.
Kemudian yang kedua yaitu kalimat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal predikatnya berupa kata benda, contohnya seperti saya siswa kelas 7. Sedangkan kalimat verbal predikat berupa kata kerja, contohnya seperti Rere bernyanyi, Ayah membaca, seperti itu. Kemudian berdasarkan jumlah frasanya, kalimat dibagi menjadi dua. Yang pertama kalimat tunggal tadi, dan yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri atas dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan, baik koordinasi maupun subordinasi. Contohnya seperti kami mencari bahan dan mereka meramunya. Terdiri dari dua kalimat tunggal. Yang pertama kami mencari bahan dan yang kedua adalah mereka meramunya. Kedua kalimat tunggal ini digabungkan dengan tanda hubung dan. Kemudian kalimat majemuk ini juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu kalimat majemuk setara, majemuk bertingkat, dan majemuk campuran. Seperti apa majemuk, beberapa jenis majemuk tersebut? Beberapa jenis majemuk tersebut juga memiliki ciri-ciri tersendiri ya. Seperti majemuk setara, terbentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal dan keduanya sederajat. Contohnya seperti kami mencari bahan dan mereka meramunya. Seperti tadi, kalimat mencari bahan merupakan kalimat tunggal yang pertama, mereka meramunya merupakan kalimat tunggal yang kedua yang digabungkan dengan kata hubung dan. Kemudian contoh lain misalnya, saya bernyanyi dan adik saya menari. Saya bernyanyi merupakan kalimat tunggal yang pertama, sedangkan adik saya menari merupakan kalimat kedua, dan kedua kalimat itu digabungkan dengan tanda hubung dan. Kemudian contoh majemuk bertingkat merupakan majemuk yang terdiri dari satu suku kalimat bebas dan satu suku kalimat yang tidak bebas dan tidak sederajat. Contohnya seperti, walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, para hacker masih dapat mengacaukan data-data komputer itu. Jadi kedua kalimat ini sifatnya berlawanan ya. Jadi seperti meskipun dia rajin belajar, dia tetap tidak naik kelas, meskipun kan berarti berlawanan ya. Begitu. Kemudian majemuk campuran yaitu terdiri atas kalimat majemuk setara dan majemuk bertingkat. Contohnya seperti karena hari sudah siang, maka karena hari sudah makan, kami berhenti dan langsung pulang, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kalimat berdasarkan subjeknya juga dibagi menjadi beberapa kalimat, lebih tepatnya jadi dua kalimat ya teman-teman. Yang pertama yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan dan tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki kata kerja yang berawalan me dan ber. Predikat juga berupa kata kerja yang tidak dapat dilekati oleh awalan me saja. Misalnya tidur, makan, mandi, minum, seperti itu. Contohnya, mereka akan berangkat besok pagi. Yogi makan nasi goreng. Kemudian kakek membaca koran di teras. Seperti itu. Terus yang kedua yaitu kalimat pasif. Jika ada kalimat aktif maka pasti ada kalimat pasif ya teman-teman. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja berawalan di dan ter dan diikuti oleh kata depan oleh. Contohnya seperti halaman sedang disapu oleh Tari. Kemudian buku itu telah dibaca oleh Sabrina. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu ternyata sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Semoga sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.